wabarakatuh. Welcome back in my class. Oke. Materi hari ini adalah news item text. Iya kan? Oke. Kita nanti mempelajari fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, dan contohnya. Oke? Oke, definition atau pengertian news item text. News item text is a text that informs the reader about newsworthy or important event of the day. Jadi, kalau kamu pernah baca berita, pasti pernah ya? Enggak. Nah, itu kalau dalam versi Inggris itu disebut news item. Nah, di Indonesia ya bahasa berita gitu namanya. Jadi, pengertian dalam Indonesia adalah news item text adalah suatu teks yang menginformasikan pembaca tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang layak diberitakan atau penting. Newsworthy yang berarti layak untuk diberitakan, jadi tidak semua kejadian atau peristiwa bisa diberitakan. Hanya kejadian atau peristiwa penting saja yang layak diberitakan. Jika peristiwa atau kejadian itu tidak penting, maka tidak layak untuk diberitakan dan diketahui banyak orang. Jadi paham ya, apa itu makna dari news item. Jadi kalau dia itu layak untuk diberitakan ya di-up terus, diberitakan terus. Tapi kalau nggak layak ya nggak diberitakan. Jadi itu contoh nggak menjual lah beritanya. Contohnya kemarin yang berita apa itu, Lesti memutuskan untuk pakai kawat gigi gitu kan. Itu kan berita yang sebenarnya nggak aneh gitu, nggak layak diberitakan, tapi itu orang-orang itu, wartawan itu membuat berita yang terlalu berlebihan. Padahal kaidah sebenarnya adalah yaitu berita itu ya harusnya yang layak diberitakan dan pastinya yang up to date. Iya nggak? Tertarik nggak kalau berita itu nggak up to date? Nggak kan? Nah, seperti itu. Jadi contohnya seperti itu. Next ya. Mudeng ya. Nah, itu contoh berita dalam bahasa Inggris. Oke? Contoh or example. Mudeng? Itu dari berita New York Times. Apa itu New York Times menurut kamu? Tahu nggak? Yang atas pojok kiri. Tahu apa itu New York Times? Apa? New York Times itu kalau di Indonesia ya kayak Suara Merdeka, kayak Jawa Pos. Berarti New York Times itu apa? Judul apa? Nama surat kabar. Oke. Jelas ya? Nama surat kabar. Jadi contohnya itu gambar apa itu? Menara ya, itu hijack jet destroy Twin Tower. Jadi itu pada tahun berapa ya? Coba dicek, kelihatan nggak? 2001. Nah, itu zaman dulu berita tahun 2001 ketika gedung kembar, menara kembar itu ada teroris ya, nabrak pakai apa itu kapal terbang maksudnya, bukan kapal itu ya. Jadi ada kapal itu nabrak dua gedung kembar yang dianggap paling tinggi. Nah, seperti itu di Amerika. Yang sebelah kanan itu juga dilalah kok pesawat lagi. Itu the Jupiters fly here above regional politics. Nah, itu juga contoh news item dalam versi bahasa Inggris. Oke? Next ya. Nah, purpose. Setiap pembuatan teks itu pasti memiliki purpose atau dalam bahasa Indonesia disebut tujuan. Tujuan news item text itu pasti apa? The purpose of news item text is to inform the reader about newsworthy or important events of the day. Jadi tujuan news item text adalah untuk menginformasikan pembaca tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang layak untuk diberitakan atau penting. Dan kejadian yang diberitakan biasanya adalah kejadian peristiwa terbaru.
nek ora penting itu biasanya cara orang kalau memberitakan sesuatu yang nggak penting tuh nggak di notice. Apa itu notice? Di notice, diperhatikan lah ya, gitulah maknanya tuh. Kalau ada berita yang nggak menarik mana orang mau baca, tapi kalau itu berarti beritanya menarik itu pasti dibaca gitu. Semua kalangan pasti tertarik, tergantung pola pikirnya aja lah. Nah orang tua ya suka berita politik apa, kalau anak-anak ya yang artis idola seperti itu kan, contohnya seperti itu, berita-berita yang sesuai dengan umurnya. Generic structure. Apa itu generic structure? Struktur dalam bahasa Indonesia. Berarti kalau kita membuat sebuah bangunan pasti ada strukturnya, iya enggak? Terdiri dari atap, lantai. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan jenis teks bahasa Inggris lainnya, seperti narrative text, recount text atau procedure text. News item text juga memiliki susunan atau struktur umum atau disebut generic structure. Generic structure news item adalah sebagai berikut. Ada berapa? 3 yang tercetak merah ya. 1. Main event or newsworthy event. 2. Background event atau elaboration. Yang ketiga adalah source. Pengertiannya nek main event itu adalah berita utama. Jadi pembukane berita itu apa? Bagian yang menceritakan ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa penting terjadi. Background event atau elaboration adalah menceritakan secara rinci latar belakang kejadian atau peristiwa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Bagian terakhir dari struktur news item atau source ya, merupakan sumber berita berupa pernyataan narasumber, komentar saksi, pendapat para ahli, atau pernyataan dari pihak terkait dari suatu peristiwa. Jadi jelas banget. Nek kamu ono berita itu contoh sebuah gedung kebakaran, gitu kan? Itu kan di awalan itu berarti masuk ke main event. Kemudian backgroundnya, lek nopo kok kebakaran itu terjadi, di mana, lebare kepiye, itu. Nah, kemudian ada source. Source itu sumber. Jadi nek uang bikin berita tapi nggak ada sumbernya, itu tidak valid. Tahu valid? Ora bisa dipertanggungjawabkan. Makanya harus ada saksi, ada sumber-sumber ahli. Jadi berita itu sangat valid. Atau orang bilang itu hoax karena nggak ada sumber-sumber terpercaya, iya nggak? Jadi kita kan kudu pinter membedakan mana itu berita yang asli sama berita hoax. Karena berita hoax itu menimbulkan apa? Positif atau negatif? Negatif. Contohnya apa? Kericuhan ya. Kericuhan atau tindakan yang tidak diinginkan. Nah, seperti itu. Karena aku makan hoax. Contohnya ada berita tadi ada gempa 7 skala Richter. Nah, itu berpotensi tsunami. Itu sumbernya dari mana? Nek nggak ada sumber kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Malah orang-orang berbondong untuk apa? Ngungsi ke tempat yang tinggi. Nah, itu kan berarti kita harus pinter-pinter menerima apa itu berita. Jadi contohnya seperti itu. Begitu juga dalam berita bahasa Inggris. Mudah dipahami ketika kita memahami 3 struktur itu. Pertama apa? Main event, kedua background, yang ketiga adalah source, sumber. Oke, kalau bicara tentang teks, pasti selanjutnya ya. Ciri kebahasaan news item text atau linguistic features. Di setiap teks bahasa Inggris yang berjenis news item text terdapat ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. 1. Informasi singkat tertuang dalam headline. Jadi headline itu headline news. Nah, itu ono informasi singkat yang membuat orang tuh tahu catch atau menangkap berita apa ya. Gitu. Contohnya sekarang sing kayak hot news ya, pesawat Sriwijaya Air jatuh. Nah, itu headline-nya langsung ada. 2. Memfokuskan pada kejadian. Kejadian apa? Nek ra ono kejadian ini kan kita mah megah kan melihat berita apa. 3. Menggunakan action verb. Apa itu action verb? Kata kerja.
Dan yang terakhir menggunakan material process. Oke. Berikutnya adalah contoh news item teks dan strukturnya.